Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Aulia dengan NIM 2203036076. Di sini saya akan menjelaskan tentang review kebijakan Merdeka Belajar penghapusan ujian nasional. Nah, Merdeka Belajar episode 1 yaitu penghapusan ujian nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2019. Yang pertama ada identifikasi kebijakan. Kebijakan ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan saat itu, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Tujuannya adalah menghapus ujian nasional sebagai satu-satunya alat evaluasi kelulusan dan menggantikannya dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter. Yang kedua yaitu latar belakang dan tujuan. Ujian nasional dinilai tidak mencerminkan kompetensi siswa secara menyeluruh dan justru menimbulkan tekanan psikologis. Tujuan eksplisit dan kebijakan ini adalah 1. Menghapus UN, 2. Mengganti AKM yang lebih kompetensi based, 3. Memberi kebebasan pada sekolah. Sementara tujuan implisitnya adalah untuk mendorong pembelajaran yang merdeka, berpihak pada siswa, dan tidak sekedar mengejar nilai. Yang ketiga ada analisis isi dan substansi kebijakan. Kebijakan ini ditetapkan secara legal melalui Permendikbud dan surat edaran. Isinya mencakup yang pertama ada struktur asesmen baru, yaitu AKM dan survei karakter. Yang kedua ada wewenang guru dan sekolah dalam pembelajaran. Yang ketiga ada jadwal penghapusan UN dimulai 2020 dan AKM ditetapkan mulai 2021. Kebijakan ini konsisten dengan arah pengembangan kurikulum merdeka dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembelajaran yang lebih kontekstual. Yang keempat ada implementasi. Implementasi dilakukan oleh 1. Kemendikbud melalui pusat asesmen, 2. Dinas Pendidikan Daerah, 3. Sekolah-sekolah sebagai pelaksana teknis. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan, yaitu yang pertama, minimnya pelatihan guru, yang kedua, keterbatasan perangkat digital, yang ketiga, kurangnya pemahaman publik terhadap AKM. Yang kelima ada evaluasi dampak dan efektivitas. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan input, output, dan outcome. Yang pertama ada input, pelatihan dan modul. Yang kedua ada output, berupa penyelenggaraan AKM. Dan yang terakhir ada outcome, berupa perubahan pendekatan belajar di sebagian sekolah. Manfaat dari adanya kebijakan tersebut yaitu mengurangi stres siswa dan mendorong kompetensi literasi dan numerasi. Biayanya cukup besar untuk tahap awal, namun efisiensi dalam jangka panjang. Yang keenam ada kelemahan dan kesenjangan. Beberapa kelemahan dalam kebijakan tersebut yaitu ada belum semua sekolah siap infrastrukturnya, sosialisasi belum merata, dan guru belum memahami sepenuhnya perubahan paradigma asesmen. Yang ketujuh ada rekomendasi perbaikan. Untuk itu saya merekomendasikan dalam kebijakan ini ada yang pertama pelatihan khusus bagi guru tentang soal AKM berbasis HOTS. Yang kedua ada penguatan infrastruktur digital di daerah tertinggal. Yang ketiga ada kampanye masif tentang AKM untuk orang tua dan siswa. Dan yang terakhir ada penambahan tenaga pendamping AKM di sekolah. Demikian review saya terhadap kebijakan Merdeka Belajar episode 1 yaitu penghapusan ujian nasional. Semoga kebijakan ini terus disempurnakan agar dapat membangun sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik, adil dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.